Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi UFC 319 Khamzat lawan Dricus du Plessis. Menurut gua eventnya cukup solid, tapi beberapa fight ada yang oke, ada yang biasa aja. Tapi di main cardnya menurut gua cukup oke. Gua bahas dari awal dulu opening cardnya tim Elliott lawan Kai Asakura. Menurut gua Kai Asakura nih terlalu cepat dan sebenarnya mirip. Banyak orang mempertanyakan kenapa Kai Asakura dapat langsung pas debutnya di UFC langsung flyweight contender gitu lawan Pantoja waktu itu. Terus Kai Asakura kalah terus sama tim Elliott berhasil di submit. Kelemahannya sebenarnya di submit sih. Karena Kai Asakura ini former featherweight Rizin champion. Gue belum lihat ya Rizin tuh berapa featherweightnya, nggak tahu 135 apa 145, tapi kayak Asakura cukup gede. Dan ternyata terus orang-orang pada bilang oh kayak Asakura nih terlalu cepat gitu ya. Dan tim Elliott juga sama sih sebenarnya. Waktu itu dia debut di UFC langsung lawan Demetrius Johnson buat flyweight, karena emang flyweight rada-rada susah sih waktu nyari orangnya. Dan menurut gue sih emang susah untuk nyari orang yang seberat itu 125. Susah juga nyari talenta yang sehebat itu. Demetrius Johnson, Alex Pantoja, Brandon Moreno, Joshua Van, Brandon Royval, terus jadi nggak banyak gitu sih flyweight division. Terus ada MVP lawan Jared Cannonier. Gua nggak tahu gimana ya, MVP itu sebenarnya bagus tapi dia kayak main-main. Sama kayak fightnya dia waktu lawan Sarah Bullet di Februari lalu. Cukup impresif dari MVP, menang lawan Kevin Holland, kalah sama Ian Gary, menang sama Sarah Bullet, terus menang sama Jared Cannonier. Dan menangnya juga menurut gue sih fightnya biasa aja, cuman ada beberapa hal momen yang ketika dia bisa knockdown Jared Cannonier 2 kali, lu mau bilang mungkin Jared Cannonier udah tua gitu, udah dia 41, tapi menurut gue dia masih cukup oke. DC juga bilang anjir gue kalau bisa 41 badan gue kayak Jared Cannonier gue fight sampai 45 kata si DC gitu. Dan dia juga terakhir fightnya bisa ngalahin Robocop kan si Jared. Jadi menurut gue masih oke lah untuk lawan. Dan si MVP ini gue nggak ngerti dia di UFC mau apa, targetnya tuh mau apa gitu, apa dia mau fokus di middleweight, karena untuk di welterweight dia tuh gede banget tapi dia juga nggak fokus gitu. Dia terakhir lawan Ian Gary kalah, terus ya apa, dan dia udah di 2 kali di middleweight dia menang, tapi gue nggak tahu juga dia kayak dia nggak ada arah yang jelas gitu. Dia tuh di Bellator juga dulu kan berapa ya kalau nggak salah 20 jadi 2 kali, tapi dia tuh nggak jadi yang ngejar Bellator champion pernah sih, tapi waktu itu kalah atau gimana gitu, nggak fokus, dia belum pernah jadi champion juga kan. Dan gue nggak ngerti si MVP ini di UFC mau ngapain gitu. Kalaupun dia mau di middleweight division menurut gue oke aja, dia bisa ngalahin Gerard gitu di top 10, dia top masih mantan contender champion juga, di top 10 masih oke. Menurut gue meskipun banyak ya, ada Fluffy, ada Kayo, ada Imavov, belum lagi kalau yang veteran Izzy sama Whittaker. Menurut gue nggak ada yang salah untuk middleweight, tapi gue nggak ngerti. Dia pas di interview bilang, oh gue kalau misalnya welterweight mirip-mirip kayak Kevin Holland gitu. Tapi kalau Kevin Holland jelaskan, dia tuh emang nggak mau ngejar jadi ranking atau jadi champion, dia udah ya dia mau fight sebanyak-banyaknya karena dia nggak mau fokus ke sana gitu. Dari situ, dan ini 2 spinning elbow yang menurut gue spektakuler banget. Yang pertama itu gue lupa, Carlos Prates lawan Geoff Neal. Menurut gue itu bagus banget si Carlos Prates, jadi dia spinning elbow-nya ini mirip kayak Rufi spinning kick Bobby Green waktu UFC berapa ya gue lupa. Cuman dan si Carlos Prates kembali ke jalan yang oke. Dia exciting fighter. Awal-awal Geoff Neal-nya cukup oke, dia tuh
Muay Thai kalau saya, dia cukup oke di fitnya, hanya waktu di ini gue nggak sempet, kaget juga lihat si sampai jatuh dan dia nggak bangun lagi gitu. Gue kira cuma blak jatuh terus, dan ngeri banget sih sebenarnya. Fighting Nerd emang benar-benar mengerikan. Minggu depannya ada, bulan depannya ada Boralho lawan Imavov di Paris. Kayo middleweight, Carlos Prates welterweight, dan kayak Carlos Prates gede banget ya. Sama Kayo Boralho juga lightweight bisa. Rufi di lightweight dan dia bisa welterweight. John Silva di featherweight yang bisa juga jadi lightweight. Mereka di 4 division ini menurut gue akan ada waktunya salah satu dari mereka jadi champion. Feeling gue sih John Silva ngeri banget. Kayo, tapi ngeliat Kamzat sih, we'll see lah. Tapi dengan well-roundednya Kayo sih, kita lihat sih perasaan gue. Kayo Dricus, Kayo Fluffy, nextnya seru lah. Yang main eventnya Leron Murphy lawan Aaron Pico. Gue waktu pas lihat Aaron Pico, wah ini orang-orang banyak bilang the next upcoming fighter segala macam gitu. Tapi ya dia dari Bellator dan PFL. Selama-lamanya lu tanding di Bellator atau PFL, pernah gue bahas juga. Kayaknya susah deh lu untuk ada di level kayak UFC, karena mungkin gini ya, kalau misalnya lu di usia muda, termasuk Pico juga masih muda sih, 28-an. Lu main di CFFC, orang atau CFFC atau Octagon atau Cage Warrior atau apapun lah, di MMA company yang nggak begitu besar namanya, orang-orang bakal underestimate lu juga bakal lebih prepare, karena lu juga nggak lebih prepare lah untuk fight di UFC gitu. Sementara kalau orang-orang yang di PFL, di Bellator, di One FC, orang-orang tuh kayak udah melihat lu hype rising misalnya gitu. Lu tuh hype, lu tuh seseorang, lu tuh something gitu. Yang udah champion berapa banyak, berapa double champion. Tapi kan belum tentu ya. Dan karena hype lu, nama lu lebih besar daripada skill lu, jadi lu ditaruh di UFC dan langsung lawan-lawan yang berat. Kemarin ada Pitbull kalah. Terus Patchy Mix kalah. Terus si ya Pico, terus siapa lagi gue bilangnya, lu MVP cukup menang, tapi ya gitu aja lah. Kayak Harrison doang sih menurut gue yang masih oke. Jadi karena lu hype lu besar kan lu jadi champion di sebuah organisasi, belum tentu lu bisa oke di UFC gitu. Zaman dulu ada Michael Chandler, ada siapa tuh namanya tuh, siapa kemarin, Ben Askren gitu. Itu kan nama-nama besar yang namanya lebih besar daripada, gue nggak tahu sih, banyak orang bilang Ben Askren kalau misalnya lebih mudaan dikit dia bisa mendominasi di UFC karena gaya wrestlingnya mirip-mirip Usman atau Habib, tapi ya dia kalah sama Masvidal apa segala macam kan, ini ya hanya gitu sih menurut gue. Jadi Aaron Pico ini, tapi gue yakin sih nama besar Aaron Pico bakal dikasih fight lagi yang mungkin top 11 kali, atau ini karena ini langsung Leron Murphy yang top 6 gitu. Jadi dan yang menariknya adalah gue nggak pernah pay attention sama Leron Murphy karena dia emang ada video street, tapi lebih mirip kayak Leon Edwards. Banyak yang nyamain dia Leon Edwards-nya featherweight division di Leron Murphy. Ya gue will see lah si Alex Fox sampai gimana lawan Murphy nanti. Dan di main eventnya Khamzat lawan Kayo Boralho, menurut gue kok Kayo Boralho lawan Dricus du Plessis, gue keingetan Kayo Boralho terus. Khamzat lawan Dricus du Plessis menurut gue gila aja. Makanya sampai dapat performance of the night, dia nggak finish tapi bisa take down. Gue tadi lihat 21 menit 30-an detik, 40 detik gitu dia ground control selama 25 pertandingan. Lu kalau yang udah ikut pernah jiu-jitsu
tahu 21 lu kontrol di atas selama 21 menit itu sangat gila. Gue ngelihat gue white belt, gue baru start jujitsu sekitar 1 tahun. Apa yang Khamzat lakukan ke DDP itu adalah apa yang teammate gue dan prof atau coach gue lakukan ke gue ketika gue lagi latihan jujitsu gitu. Dan DDP itu bukan white belt kayak gue ya, bukan start jujitsu baru 1 tahun gitu. Dia tuh udah lama, fight terakhirnya aja DDP submit si Kisaya Adesanya. Gue gak tahu DDP apa purple, apa brown, apa black belt, tapi ground game-nya best lah, tapi gak sebagus Khamzat. Jadi gue ngeliat tadi Khamzat ngebuat DDP kayak white belt. Gue ngeliat DDP tuh kayak gue gitu, pas orang yang di level sini dia tuh ngeliatin diturunin levelnya sampai level sini. Gue bilang anjir, Khamzat bagus banget, dia take down DDP dengan sangat gampang, udah di up take down lagi. Dan di fight di beberapa detik terakhir hampir, tapi gue sih sanksi itu bakal submit sih, rear naked choke DDP Khamzat, tapi itu juga rada loose, ada ini sedikit, terus beberapa detik kemudian dia lepas kan. Dan pas di setiap ronde ada crucifix, dan crucifix itu sangat susah untuk dilakuin. Menurut gue sih Eden ngeri banget sih. Dan bagus dari Khamzat bukan hanya dia bagus wrestlingnya yang udah memang pasti ya, dia tuh selalu evolve di tiap fight. Waktu itu bagus, terus dia dimanusiakan sama Gilbert Burns waktu itu. Close fight, tapi menurut gue itu perang banget, gila aja. Udah, terus dia lawan Kevin Holland, nggak usah dihitung lah ya. Terus dia ngangkat, kan sebelum-sebelumnya kan ngangkat Zhang Weili siapa? MMA fighter Cina, gue lupa namanya. Terus dia diangkat, dia ngomong sama Dana White, dibanting, terus lawan Gilbert Burns, dia jadi manusia. Terus dia lawan Kevin Holland, terus dia lawan Kamaru Usman yang harusnya dia lawan Paulo Costa. Dan waktu pas lawan Kamaru Usman, banyak orang bilang split fight. Dia itu di ronde ketiga udah mulai tuh katanya, ini kalau 5 ronde gila nih pasti kalah segala macam. Dan bukan orang aja tahu, si Khamzat juga tahu itu kekurangan dia. Terus dia lawan Robert Whittaker ronde 1, Robert Whittaker patah rahangnya. Terus gue selalu mikir, Khamzat kalau di DDP kalau bisa lewat dari ronde 2 dan bisa defend takedown-nya Khamzat, kayaknya DDP bisa juara deh. Gue selalu di otak gue selalu berpikir gitu. Kayaknya DDP fight-nya cukup awkward, tapi menurut gue oke. Kayaknya bisa ngelewatin nih. Dan waktu pas itu susah banget untuk ngelewatin, untuk nahan defend takedown-nya Khamzat kan. Jadi menurut gue ngeri banget sih si Khamzat. Jadi, dan kardionya bagus banget di ronde kelima. Dia kalau udah capek, cuman nggak kayak Merab kayak robot itu, dia yang habis diangkat terus dia masih ketawa-ketawa, nggak ada yang kayak gitu Merab kan. Kalau Khamzat kelihatan sih peringatan apa, tapi masih oke lah untuk orang yang kalah di fight sama Usman dulu. Dia ini banget lah, drain banget di ronde kedua juga. Sama Gilbert Burns juga sama. Yang menarik adalah nextnya adalah fight Khamzat, nggak tahu siapa, tapi banyak opsi. Dan juga yang lagi hot sekarang itu RDR, Rene de Reindeer. Dia itu seorang submission, maksudnya jiu-jitsunya oke juga, dan ground game-nya oke. Gue nggak tahu nih apakah langsung ditempelin, karena dia ada awkward juga sih fight-nya dia, maksudnya dari badannya kan awkward ya. Dia udah mantan 2 divisi One FC. Terus bisa aja the biggest upset in UFC history itu Rene de Reindeer ngalahin Khamzat, bisa aja kan, submit Khamzat, bisa aja. Ini namanya UFC, nggak ada orang yang nyangka Leon Edwards ngalahin Kamaru Usman. Bisa aja Rene de Reindeer ngalahin Khamzat, tapi sih lah. Apakah Rene de Reindeer, apakah pemenang Caio Borralho lawan Imavov? Dan middleweight division ini lagi seru-serunya lah. Belum lagi ada Strickland lawan Izzy sih rencananya.
Strickland Khamzat juga menurut gue seru. Wah, pokoknya banyak seru lah. Isra adanya Khamzat juga menarik kan sebenarnya, tapi we'll see lah. Jadi gitu aja dari gue. Minggu depan UFC Shanghai. Jadi UFC-nya menarik karena dimulai dari jam 2 siang. Jadi lu jangan salah hari. Jadi hari Sabtu jam 2 tanggal 23 Agustus jam 2 siang. Jadi lu jangan salah minggunya pagi-pagi. Jam 23 siang Johnny Walker, gue lupa anjir. UFC Shanghai dulu. Johnny Walker lawan Ming Yang. Ada Brian Ortega lawan Aljo, ada Pavlovich lawan Waldo Cortez Acosta, Sumodarji Kevin Burhas. Oh, seru-seru banget ya fightnya. Jadi gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA minggu depan.